wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utamakan, marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, karunia serta inayahnya, sebagaimana kita masih bisa menikmati hidayahnya pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang, yang telah membentangkan tikar kebenaran dan menggulung tikar kejahatan, atau dengan kata lain, ukhrijat minaz zulumati ilan nur. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ikhlas Kehidupan dalam Beribadah. Beribadah adalah rasa ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in syaragta lah batana amaluka wala takunna minal khasyirin, yang artinya sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sesungguhnya jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Baik teman-teman, seperti yang saya bacakan surahnya, dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan bebatuan sekitar beras, maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu kotor, ketika masih dikunyah akan tergigit kerikil-kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak mudah, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak tersesat dan tidak terasa berat. Sebaliknya amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaskanlah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan berharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya,
temannya, yaitu, "Wahai Abu Musa, jika engkau beristirjat dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya untuk membuat seluruh manusia ridha atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi ke kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lainnya ia juga berkata, yaitu, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.